Nah, parahnya ada yang bilang juga di media sosial bahwa merenggangkan sholat jamaah sekalipun di masa pandemi itu bagian dari fitnah Dajjal, ujian Dajjal, artinya kita mengikuti ajaran Dajjal. Jangan biarkan ada kosong dalam barisan karena nanti akan diisi setan. Nah, tapi bagaimana ulama membahas hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda selalu dirahmati oleh Allah dan selalu diberi kesehatan. Saat pertama kali virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia, ulama-ulama kredibel tidak ragu-ragu memfatwakan umat Islam untuk sholat di rumah masing-masing, tidak perlu berjamaah dulu. Bahkan saat masa new normal, ulama pun memfatwakan untuk tetap menjaga jarak saat sholat berjamaah, artinya sholatnya direnggangkan. Namun ada sebagian ustadz yang menentang fatwa tersebut dengan menggunakan dalil agama mengenai tidak perlunya merenggangkan sholat jamaah. Nah, parahnya ada yang bilang juga di media sosial bahwa merenggangkan sholat jamaah sekalipun di masa pandemi itu bagian dari fitnah Dajjal, ujian Dajjal, artinya kita mengikuti ajaran Dajjal. Terus kata ustadz itu, belum pernah ada dalam sejarah Islam taun wabah sedahsyat apapun itu mengubah cara sholat berjamaah kita. Nah, apakah asumsi-asumsi demikian itu benar? Marilah kita bahas satu persatu. Pertama, hadis mengenai merenggangkan sholat berjamaah itu katanya dimasuki setan, memang ada hadisnya. Dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa saddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujat lisyaiton. Nah, yang jadi titik tekan di wala tadaru furujat lisyaiton. Jangan biarkan ada kosong dalam barisan karena nanti akan diisi setan. Nah, tapi bagaimana ulama membahas hal ini? Terkait kualitas hadis ini, kita tidak perlu memperdebatkannya karena riwayatnya dianggap valid dan kualitasnya itu hasan. Tapi apakah hadis ini dipahami sebagai kewajiban menerapkan shaf atau hanya anjuran saja? Syekh Al-Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud menjelaskan bahwasanya Imam Ibnu Battal menganggap bahwa merapatkan shaf sholat itu bagian dari sunnah, bukan suatu kewajiban. Ia beralasan bahwa merapatkan shaf itu bentuk dari kesempurnaan sholat, bukan bagian dari syarat sah sholat. Menurut Dr. Syauqi Ibrahim Alam, salah satu ulama anggota lembaga fatwa Mesir atau Darul Ifta Al-Misriyah, menyatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat merapatkan barisan saat sholat berjamaah itu adalah sunnah. Hanya sebagian ulama yang mewajibkan merapatkan barisan saat sholat jamaah seperti Imam Ibnu Hazm. Nah, kemudian dulu saat masa sahabat Umar ada terjadi wabah melanda di negeri Syam. Sahabat Umar ingin mengunjungi negeri Syam tapi tidak jadi karena wabah itu menelan banyak korban jiwa, termasuk beberapa sahabat top seperti Abu Ubadah bin Al-Jarrah, Mu'ad bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, dan sahabat-sahabat lainnya. Kisah wabah ini begitu masyhur, dilekam dalam banyak buku sejarah. Bahkan penggalan cerita tersebut mengenai sahabat Umar tidak jadi mendatangi suatu tempat yaitu negeri Syam gara-gara ada wabah, itu ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kualitas hadisnya tidak diperdebatkan lagi. Artinya menghindari diri dari tertularnya penyakit akibat wabah itu juga ada
anjurannya dalam agama. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah menganjurkan para sahabat untuk sholat di rumah saja, tidak perlu sholat ke masjid. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Idza qulta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah, qul shallu fi buyutikum au shallu fi rihalikum." Jadi suatu waktu di masa Nabi pernah terjadi banjir dan wilayah itu becek. Nah, karena becek, karena banjir, hujan lebat, Nabi menganjurkan para sahabat untuk sholat di rumah masing-masing. Nah, bahkan redaksi azan itu diubah menjadi shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing, atau shollu fi rihalikum. Nah, tidak menggunakan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah artinya ajakan sholat berjamaah di masjid. Ini redaksinya saja diubah. Itu yang ketiga. Kemudian ada juga hadis mengenai Nabi didatangi oleh kelompok Bani Tsaqif. Nah, di kelompok Bani Tsaqif ini ada seseorang yang sedang terkena penyakit menular, penyakit lepra. Nabi tidak jadi bersalaman untuk berbaiat dengan mereka karena di antara mereka ada seseorang yang sedang terkena lepra, takut nanti Nabi tertular atau sahabat lainnya tertular. Nah, ini juga ada dalam riwayat Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, dan kitab hadis lainnya. Paling tidak ada 7 kitab hadis. Kata Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari, "Wa firra minal majdzum firaraka minal asad." Jadi larilah dari orang yang sedang terkena penyakit lepra seperti halnya kalian lari dari kejaran singa. Artinya menghindar dari sebuah penyakit yang menular termasuk virus COVID-19 itu dianjurkan dalam agama. Yang terakhir yaitu poin kelima, bahwasanya di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih mengerti dengan masalah duniawi kalian. Nah, terkait hal ini, dulu Rasulullah pernah diajak diskusi mengenai cara bercocok tanam. Nah, lantas Rasulullah itu ijtihadnya atau caranya agak keliru dan dibetulkan oleh sahabat. Kemudian Rasulullah membenarkan cara tersebut itu, cara sahabat itu dalam bercocok tanam. Akhirnya Rasulullah bilang, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Nah, terkait COVID-19 ini kita serahkanlah pada ahli medis. Bagaimana kata mereka? Kemudian kita juga harus taat pada pemerintah. Bagaimana pemerintah mengatur mengenai agar kita tidak terjadi penyebaran virus COVID-19. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwasanya idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau suatu hal, suatu permasalahan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat datang. Artinya kita mengikuti anjuran dokter, anjuran dari pemerintah yang tahu data mengenai penyebaran COVID-19, mana daerah yang zona merah, zona hitam atau zona hijau. Itu juga bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang atau ada ustadz di media sosial yang mengatakan bahwa merenggangkan sholat berjamaah itu mengikuti fitnah Dajjal atau mengikuti ajaran Dajjal, itu jelas sangat keliru karena tadi beberapa poin sudah saya sampaikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.